Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, nikmat, margadana, bisa. Halo sahabat sehat, sudah pada tahu belum? Kalian termasuk dalam kategori berat badan kurang, normal, atau berlebih? Yuk, cari tahu status gizi kalian dengan mengetahui indeks massa tubuh atau IMT. Indeks massa tubuh adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang yang didapatkan dari perbandingan berat badan dan tinggi badan. Bagi remaja, IMT digunakan sebagai alat screening untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah berat badan pada anak-anak dan remaja. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Kalian bisa menghitung IMT dengan menggunakan alat bantu kalkulator. Caranya, gunakan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dibagi tinggi badan dalam meter. Untuk lebih mudah dalam menghitung IMT, kalian bisa menginstal aplikasi kalkulator IMT di smartphone kalian. Sebagai contoh, saya menggunakan BMI Calculator. Kita buka aplikasi yang sudah diinstal, kemudian akan muncul menu untuk memasukkan data seperti berat badan dan tinggi badan. Kemudian tekan tombol Calculate BMI. Setelah itu akan muncul hasil apakah kalian termasuk dalam kategori berat badan kurang, normal, berat badan berlebih, dan lain sebagainya. Jadi remaja yang berstatus gizi baik menjadi salah satu upaya pencegahan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan anak. Jadi menurut peraturan Kementerian Kesehatan nomor 25 tahun 2014 yang dimaksud dengan remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Nah, saat seseorang memasuki fase remaja, anak akan mengalami yang dinamakan masa pubertas. Jadi, remaja akan mengalami pertumbuhan fisik disertai oleh perkembangan mental, kognitif, dan psikis. Nah, salah satu yang dapat mempengaruhi masalah perkembangan dan pertumbuhan pada remaja adalah asupan gizi pada remaja. Nah, asupan gizi pada remaja ada beberapa penghambat. Salah satunya adalah gangguan makan, obesitas, kekurangan energi kronis, anemia, dan beberapa keluhan lainnya. Nah, yang pertama itu ada gangguan makanan. Jadi ciri-ciri seseorang dengan gangguan makanan itu yang pertama adalah sangat sulit mengontrol asupan makanannya, kehilangan berat badan secara drastis, dan tidak mengalami menstruasi karena gangguan hormonal. Yang kedua adalah obesitas. Hal ini terjadi karena asupan gizi melebihi dengan kebutuhan tubuhnya sehingga mengakibatkan obesitas, apalagi disertai dengan kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga adalah kekurangan energi kronis. Jadi pada umumnya terjadi karena makan terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh atau di bawah kebutuhan gizi yang sesuai standar. Dan yang terakhir adalah anemia. Anemia ini paling sering terjadi pada remaja perempuan atau remaja putri. Nah, agar hal ini tidak terjadi, asupan makanan berasal dari makanan yang berkualitas tinggi seperti daging, hati, ayam, dan juga makanan yang mengandung vitamin C yang bagus untuk penyerapan zat besi. Nah, gizi seimbang menurut Kementerian Kesehatan tahun 2014 merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup sehat dan bersih, serta memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan yang normal. Ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk mengetahui
tentang gizi seimbang. Di antaranya adalah 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam makanan. Mengkonsumsi menu makanan seimbang tidak hanya satu jenis makanan, tapi beragam jenis makanan yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan asupan gizi seseorang. Yang kedua adalah menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Perilaku hidup sehat dan bersih sangat penting menjauhkan diri dari penyakit seperti infeksi kuman, bakteri, dan virus. Lalu yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Asupan gizi yang berlebihan harus diimbangi dengan aktivitas fisik agar tidak meningkatkan resiko obesitas, penyakit jantung, serta penyakit degeneratif lainnya. Lalu yang keempat adalah menjaga berat badan ideal. Berat badan harus tetap dipantau agar tidak mengalami underweight atau bahkan obesitas yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Remaja membutuhkan zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, protein, maupun zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral yang tertuang dalam isi piringku dalam memenuhi kebutuhan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.